Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Fenty akan menyapa nih siswa-siswi hebat semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semangat? Mudah-mudahan semuanya sehat. Penuh semangat walaupun belajar di rumah. Nah, pada kesempatan kali ini, Bu Fenty akan menyajikan ya sesi curhat dong Bu. Nah, karena di sekolah kita menyiapkan ya atau memberikan layanan kepada siswa-siswi, apalagi di masa pandemi tentunya banyak sekali masalah, kayak banyak sekali hambatan, baik itu untuk belajar atau rasa kurang semangat dan sebagainya. Oleh karena itu, kami di SMP 2 Tarogongkalen menyajikan ada sesi curhat dong Bu. Nah, kebetulan di sini udah ada yang masuk ya ke kolom chat kita bahwa ada nih salah satu siswa, bukan salah satu siswi yang dia itu curhat begini, Bu gimana ya? Saya itu sering kali minder, kayak sering kali insecure sama teman, misalkan teman saya kok dia itu parasnya cantik, sementara saya seperti ini. Kok teman saya dia itu smart, pintar, tetapi saya merasa seperti ini, sehingga kayak minder, kayak ya misalkan galau atau gelisah. Nah, pada kesempatan kali ini, mari kita akan kaji bersama ya sebetulnya apa sih insecure itu dengan tema kita harus menjauhi insecure dan harus memperbanyak bersyukur. Nah, mari kita bahas sedikit ya, apa sih insecure itu? Jadi insecure itu kalau dari salah satu referensi di sini ya bahwa kita itu ngerasa kurang percaya diri atau merasa rendah diri dari orang lain. Bisa terkait fisik, bisa terkait pencapaian kehidupan sehingga merasa galau, merasa gelisah, merasa tidak nyaman, misalkan kayak contohnya misalkan tadi yang bukan disampaikan, misalkan kenapa ya orang lain misalkan hidupnya mancung sementara saya seperti ini, misalkan kenapa ya orang lain kulitnya bersih putih kalau saya seperti ini, sehingga sedih, misalkan merasa galau, merasa minder, misalkan atau kenapa ya orang lain dia itu kok misalkan segala fasilitasnya lengkap, sementara saya seperti ini, misalkan orang lain rezekinya lebih banyak, sementara saya seperti ini, kayak seperti itu. Nah, itu hati-hati ya. Kita akan lebih spesifikkan lagi nih siswa-siswi hebat. Nah, tanda-tanda insecure itu apa saja sih? Misalkan jangan-jangan ada salah satu hal ya yang kita alami dan bagaimana sih tipsnya nanti? Nah, tipsnya supaya kita tidak insecure itu. Kayak yang pertama, kita sering membandingkan dengan orang lain. Ini udah populer kayak rumput tetangga itu lebih hijau, misalkan. Seringkali kita membandingkan sama orang lain, misalkan. Kenapa ya, misalkan si A itu matanya misalkan cantik, misalkan, kalau kita seperti ini nih, kenapa ya orang lain itu misalkan serba serba apa wah misalkan kayak dia udah punya mobil, sementara kita hanya segini-gini aja, misalkan rumahnya bagus, sementara rumah kita hanya seperti ini. Jadi banyak membandingkan dengan orang lain. Nah, kemudian yang kedua adalah tanda-tanda bahwa seseorang itu mengalami insecure itu ada obsesi menjadi sempurna, kayak perfeksionis ya, misalkan ingin segala sesuatu itu tampil sempurna, misalkan ingin segala sesuatu itu tanpa cacat, tanpa ada salah, misalnya kalau mengerjakan sesuatu tidak ada mau yang salah sedikit pun, misalkan ingin sempurna, ingin sempurna. Nah, memang dari salah satu sisi bagus ya, seseorang itu ingin serba perfect, serba sempurna, tetapi kalau tidak disesuaikan dengan kondisi kita itu akan berbahaya ya, sehingga akan stres sendiri, misalkan akan stres sendiri. Ya udah misalkan kita menjalani semampu kita, kita sudah ikhtiar maksimal, kita sudah mencurahkan yang terbaik, adapun ada salah-salah sedikit, misalkan ada kegagalan-kegagalan, nah itu kita nggak boleh merasa sedih atau merasa stres, nggak boleh seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah sering tidak percaya diri dalam banyak hal. Jadi seringkali merasa minder, misalkan nggak percaya diri, misalkan aku mah apa tuh, misalkan nggak bisa ngomong, misalkan aku mah apa tuh,
nggak bisa nyanyi gitu. Aku mah apa tuh nggak bisa apa-apa. Jadi merasa tidak percaya diri, merasa diri itu rendah gitu, nggak bisa apa-apa. Banyak ya yang menyebutkan misalnya aku mah apa tuh hanya seorang bla 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 misalkan. Nah itu eh, berarti dia itu insecure karena sering merasa tidak percaya diri dengan berbagai hal. Kemudian juga yang keempat, tanda-tanda insecure itu merasa sedih atau mudah terpengaruh komentar orang lain. Jadi sedih misalkan, kenapa hidup saya seperti ini? Ya Allah, kenapa sih kau misalkan berikan kehidupan saya seperti ini, misalkan dengan fisik yang terbatas, misalkan dengan keadaan perekonomian yang seperti ini, misalnya sedih, misalkan kayak nggak mau bergabung sama orang lain. Kemudian ketika orang lain misalkan menyampaikan pendapat, sering baper gitu ya, sering baper, misalkan sering terpengaruh seperti itu. Nah, insecure disebabkan oleh apa sih? Kenapa sih seseorang bisa mengalami insecure misalnya? Nah, menurut ini ya salah satu sumber bahwa insecure disebabkan oleh pemikiran negatif terhadap diri sendiri. Yang kalau berlebihan ya, ini akan menyebabkan mental kita terganggu. Jadi segala sesuatu yang ada dalam diri itu negatif, misalkan kayak kita itu merasa paling miskin sedunia, merasa paling bodoh sedunia, merasa paling jelek sedunia, misalkan seperti itu. Jadi pemikiran itu negatif gitu ya. Kemudian selanjutnya, nah itu Bu Fenty akan berikan tips nih, akan berikan tips nih kan, amalan apa sih yang bisa mengubah yang tadinya insecure menjadi bersyukur. Yang pertama, coba di sini siswa-siswa hebat tentunya udah pada tahu kan ya. Nah, cuma Bu Fenty ngingetin lagi nih supaya kita lebih banyak bersyukur, jangan terlalu diri ini banyak insecure-nya ya. Yang pertama, husnuzon sama Allah atau berprasangka baik di apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kayak Allah misalkan nentuin kita memang secara perekonomian lemah. Oh, misalkan seandainya kita diberikan kelebihan harta oleh Allah, jangan-jangan kita nantinya sombong misalkan. Jangan-jangan nanti kitanya ya misalkan merendahkan orang lain misalkan. Kayak nanti terus misalkan kenapa sih misalkan kita diberikan kemampuan misalkan pemahaman ya atau kecerdasan seperti ini. Oh ya jangan-jangan kalau nanti kita pinter misalkan kita akan menyombongkan ilmu kita. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita itu adalah yang terbaik untuk kita. Kemudian harus memiliki keyakinan jadi bahwa apapun yang ada dalam diri itulah yang terbaik untuk dirinya. Walaupun ada kekurangan ya dalam bentuk apapun, misalkan kayak oh saya diberikan jatah jatah apa harta seperti ini, memang saya harus lebih ikhtiar lagi, semangat lagi. Oh, saya diberikan akal atau IQ seperti ini supaya saya lebih berikhtiar lagi untuk rajin belajar, misalkan untuk semangat belajar, misalkan. Oh, kayak saya diberikan fisik seperti ini, oh kita harus pandai-pandai merawat, misalkan apapun yang Allah berikan, intinya harus yakin bahwa itu yang terbaik untuk diri kita. Jadi walaupun kekurangannya misalnya ada ya, kayak kita misalkan kenapa ya orang lain kok udah punya mobil sementara kita masih jalan. Oh, kita berpikir, oh alhamdulillah kita masih bisa jalan, sementara yang lain nggak punya tangan, nggak punya kaki misalkan. Jadi kalau masalah keduniaan itu harus melihatnya lebih ke lebih yang bawah gitu ya, misalnya kayak orang lain misalkan cepat paham terhadap sesuatu, cepat paham, dia cerdas, pintar. Nah, kita pun bersyukur. Orang lain misalkan dia misalkan diberikan oleh Allah kekurangan, nggak bisa mengenyam pendidikan, misalkan nggak bisa mengenyam sekolah, misalkan kita bersyukur walaupun kita agak lemot misalnya ya, agak kurang mampu memahami, tetapi di sisi lain kita masih diberi kesempatan kayak tadi misalnya, oh kita melihat orang lain wow cantik misalkan, sementara kita seperti ini. Nah tapi ketika kita lebih lihat yang lainnya, oh alhamdulillah bersyukur kita masih diberikan fisik yang sempurna, mata yang sempurna, hidung yang sempurna, seluruh anggota badan kita sempurna, sementara orang lain ada yang lebih kurang dari kita. Jadi kita syukuri apapun kekurangan itu,
supaya kita happy saja. Misalkan, oh dengan harta yang Allah berikan seperti ini ya kita happy, dengan fisik kita yang seperti ini ya kita syukuri, kita happy misalkan. Yang ketiga, Nabi Muhammad mengajarkan kepada umatnya untuk kita itu banyak kumpul-kumpul sama orang soleh, sama orang-orang yang baik. Kan terkadang berbeda standar ya kalau kita kumpulnya sama orang-orang yang hedonis, misalkan yang senangnya kumpul-kumpul di mall, misalkan kayak belanja-belanja. Nah, pastinya kita akan semakin kita insecure misalkan. Tapi kalau kumpulnya sama orang-orang yang senangnya diskusi, senangnya ngaji, misalkan ketika kita punya kekurangan pun akan memotivasi kita. Misalkan bukan yang kumpul sama orang-orang yang senangnya gibah, gosip, misalkan. Tapi kita berkumpul dengan orang-orang soleh supaya apapun kekurangan kita saling menguatkan, saling melengkapi. Kayak misalkan kita masih kurang dalam masalah itu ya IQ pembelajaran misalkan. Jadi tetap disemangati oleh orang sekeliling kita. Ayo semangat supaya kita mampu-mampu paham, ayo semangat lagi belajarnya. Misalkan. Kayak kita misalkan kekurangan rezeki, ya semangat misalkan untuk lebih ikhtiar lagi untuk mengembangkan ya semangat kita dalam mencari rezeki misalkan. Kayak kita misalkan mengalami kekurangan dalam hal apa-apa gitu ya. Tapi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, kita akan diberi semangat, bukan dibully ya. Kalau kita sama orang yang nggak baik kan, kekurangan sedikit pun kita pasti dibully. Misalkan, oh dasar kamu mah si miskin atau dasar kamu mah si apa misalkan nggak cantik atau nggak apa misalkan. Jadi sedikit kekurangan apapun kalau bergabung dengan orang-orang yang tidak baik akan dibully ya. Tetapi kalau kita memiliki kekurangan apapun, ketika bergaul dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang baik, maka itu bukan dijadikan sebagai perundungan ya atau bullying, tetapi untuk saling melengkapi, untuk saling menyemangati. Nah, yang terakhir, jangan lupa untuk selalu bersyukur apapun yang Allah berikan, nikmat apapun yang Allah berikan, dengan fisik kita yang sempurna, dengan akal kita yang bisa berpikir dengan baik, dengan kita ya, dengan harta kita yang Allah berikan, kita harus syukuri. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita banyak-banyak bersyukur, Allah akan nambah lagi, nambah lagi, nambah lagi. Nah, dan yang terakhir nih, Bu Fenty akan mengingatkan bahwa salah satu hal yang membuat kita selalu overthinking itu banyak berpikir, bukan berpikir yang baik ya, seperti pemikir bukan, tetapi banyak memikirkan sesuatu yang sepele, misalkan kayak yang sederhana tetapi dipikirkan menjadi sesuatu yang wah dipikirkan sampai stres, misalkan kayak tadi kan sebetulnya masalah-masalah sederhana tetapi dipikirin misalkan. Nah, itu hati-hati akan timbul rasa insecure dalam diri seseorang. Nah, ini pesan dari Bu Fenty ya yang diambil dari salah satu sumber. Dirimu adalah dirimu, no one's perfect, so love yourself and stop comparing yourself with others. Jadi kita adalah kita, jadilah diri kita sendiri. No one's perfect, tidak ada seorang pun yang sempurna. So love yourself. Jadi kita harus sayang diri kita bahwa apapun potensi yang kita miliki, kita syukuri dengan sebaik-baiknya. And stop comparing. Jadi berhenti untuk membanding-bandingkan yourself, dirimu, with others, dengan yang lain. Nah, itu tips dari Bu Fenty ya, di antara salah satu curhatan dari siswa-siswi ibu tadi tentang bagaimana nih saya yang ngerasa insecure. Nah, sekarang gimana nih sahabat semuanya? Apakah sedikit memberikan pencerahan bahwa kita jangan sekali-kali terdapat insecure dalam diri kita, tetapi ubah dari insecure menjadi banyak bersyukur. Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Salam hangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.